Nah, dalam sesi kali ini kita akan bicara sedikit banyak tentang ringkasan dari sinyal dan sistem. Kita akan bicara apa saja ya topik-topik dalam sinyal dan sistem. Tapi tentu saja yang penting buat kita itu bagaimana cara kita memahami konsep sinyal dan sistem, cara yang paling efektif. Kemudian karena teori ini bisa cukup kompleks, bagaimana kita bisa menghadapi kompleksitas. Nah, itu fokus kita pada sesi yang sekarang. Di bidang teknik elektro dan informatika ya, konsep sinyal dan sistem itu digunakan sangat luas. Tapi kita bisa bagi dalam dua sisi, satu terkait energi ya, yang satunya lagi terkait informasi. Nah, energi ini pemrosesan didasarkan pada jenis energi atau turunan dari energi menggunakan satu model yang berbasis gelombang, kita sebut nanti kita sering banyak gunakan gelombang eksponensial kompleks. Nah, E pangkat minus ST. Kalau kita masih bingung, sabar ya. Kita akan pelajari ini sampai kita mantap dengan konsep ini. Ya, informasi pemrosesan didasarkan pada ragam memori yang diinginkan dalam model berbasis memori kompleks. Memori kompleks itu dimodelkan sebagai Z pangkat minus N. Nah, apa itu nanti kita akan lihat sepanjang kuliah. Jadi, sistem pemrosesan sinyal itu dia menerima sinyal input berbentuk energi elektromagnetik atau informasi. Kalau energi elektromagnetik bisa diukur, kalau informasi kita pakai konsep yang mirip dengan energi, tapi secara substansi berbeda. Outputnya juga sama jenisnya. Kita berbicara bagaimana supaya sistem ini efektif dalam menyalurkan atau memanfaatkan energi kekuatan alamiah atau kekuatan komputasi untuk berbagai tujuan berharga, baik di bidang teknik tenaga, komunikasi, pengendalian, decision making, ekstraksi nilai, dan sebagainya. Jangan lupa ya, tujuan kita secara khusus saya banyak tekankan, kita akan menyalurkan energi atau informasi secara optimal supaya kekuatan alam yang berlimpah itu bekerja buat kita. Nah, kita bicara sinyal misalnya ya, akan sangat menolong kalau kita bisa bicara sinyal dalam berbagai cara merepresentasikannya. Secara umum kita bagi dalam 4 kuadran ini. Kita bisa bicara sinyal secara umum atau secara matematis, itu secara khusus ya. Kemudian kita bisa menggunakan kata-kata, ucapan, kita bisa menggunakan visual. Jadi seperti tadinya saya bilang tadi apa? Sinyal eksponensial kompleks. Nah, kalau saya mengucapkan itu, ini ada di kuadran 1 sebetulnya ya. Ini bahasa umum diucapkan. Tapi saya bisa menggunakan aljabar ya. XT sama C kali E pangkat ST. XT itu lambang aljabar dari satu fungsi, sinyal, dan fungsi itu dinyatakan sebagai satu konstanta C kali bilangan Euler pangkat ST. Nah, nggak usah khawatir dulu ini apa. Ini saya hanya bilang bahwa ini dua ini sama sih sebetulnya ya. Tapi ini diucapkan, ini ditulis secara model matematik. Kemudian ada dari antara kita yang memang senang secara visual ya. Kalau secara visual, kita bicara kuadran 3 ini 1, 2, 3, 4. Dia berbentuk gelombang, biasanya sumbu X itu sesuatu yang kita sebut apa? Domain bebas. Kemudian ini domain terikat, ini gambar dari fungsi yang mengatakan besarnya dari distribusi fungsi itu terhadap domain bebasnya. Nah, ini saya sering sebut bentuk geometri. Mirip sebetulnya aljabar dengan geometri, tapi aljabar itu persamaan, geometri itu ada gambar ya. Jadi gambar itu ada maknanya. Kalau ini membesar di sini berarti secara aljabar dia magnitudnya juga ikut membesar. Kemudian ini menggambar bebas ya. Kita melakukan ilustrasi di kuadran 4, kita gambar, tapi tidak sepresisi geometri, bisa secara lebih umum kita bisa tangkap. Jadi
Ingat ya, sinyal yang sama bisa ada 4 cara menyampaikannya. Satu itu adalah dengan ucapan, satu itu dengan persamaan, hal yang sama bisa kita lihat sebagai geometri, kurva, atau besar-besaran yang presisi sifatnya, atau kita bisa gambar secara diagram ilustrasi. Itu cara mudah untuk melihat sinyal yang sama. Sistem juga sama ya, kita pakai 4 kuadran itu. Misalnya di kuadran 1 saya bilang sistemnya itu adalah sebuah filter Butterworth, itu nama orang yang membuat filter ini, orde 2. Nah, kalau saya bilang seperti ini kuadran 1. Tapi kalau sistem itu saya nyatakan lewat persamaan, nah sistem juga bisa pakai persamaan. YT itu outputnya ditentukan oleh input XT, kemudian output itu punya persamaan seperti ini ya, mengandung XT, itu adalah aljabar, bentuk aljabar. Apa bedanya persamaan ini dengan persamaan yang sebelumnya? Kalau ini adalah fungsi dari sinyal input, di sini relasi antara sinyal input dengan sinyal output. Jadi saya tidak bisa gambar sinyal ini sebelum saya tahu X-nya berapa. Kemudian filter itu sendiri seringkali kita pelajari sifat frekuensinya, kemudian kita gambar dia. Kalau kita gambar dalam bentuk seperti ini, kita sering menyebut persamaan geometri. Sedangkan di ilustrasi kuadran 4, sistem itu digambarkan dengan diagram blok. Misalnya sinyal itu masuk, X masuk, lakukan konversi dari continuous ke digital, kemudian diproses oleh katakanlah filter order 2 tadi itu, kemudian dilakukan proses digital kembali ke continue, kemudian menjadi sinyal di alam YC. Jadi ini dengan ini bisa sama ya, ini dengan ini bisa sama, tapi lihat perbedaannya, di sini aljabar, di sini itu blok diagram. Seringkali kita ingin tahu magnitude responsnya, berdasarkan frekuensi, ini magnitudenya, sudah cukup informasi untuk kita tahu apa yang terjadi di sistem itu. Jadi oke ya, untuk pelajari sinyal dan sistem, kita perlu terampil ya, dalam merepresentasikan dalam 4 kuadran ini. Kuadran 1 apa? Bentuk ucapan umum. Kuadran 2 aljabar, matematik ya. Kuadran ketiga itu matematik dan visual. Kuadran keempat itu secara umum visual, relatif lebih bebas. Maksud saya, ukuran kotak ini dengan ini kan ini lebih besar dari ini, tidak ada artinya, tidak ada maknanya gitu. Itu karena sifatnya ilustratif. Nah, kemudian isu berikutnya, rumit ini. Kita bisa menghadapi masalah yang kompleks. Bagaimana sih cara kita mengatasi masalah-masalah yang rumit? Kita menangani kerumitan itu dengan mengurainya ke dalam 2 cara ya. Satu itu struktur hierarki, kita membuat hierarki. Kedua, kita membuat deret, sequence. Jadi misalnya kita mengurai atau menggabungkan beberapa elemen dalam satu elemen yang lebih besar atau satu platform yang lebih besar, itu kita sebut hierarki. Kita bisa lihat detailnya, bisa tidak kita lihat gambar besarnya. Tapi kita bisa juga melihat sequence-nya. Setelah ini maka ini, setelah itu maka itu. Itu adalah deret. Jadi ingat baik-baik, untuk menangani kompleksitas, ada 2 cara kita. Menstruktur dia, kemudian menderetkan dia. Jadi ada 2 cara. Satu hierarki, dan satu itu deret. Jadi misalnya entitas maaf ya, yang pertama itu mungkin terlalu rumit kalau kita langsung bicarakan dalam komponen-komponen. Jadi hubungan antara amplifier tadi dengan resistor terlalu jauh. Kita memerlukan satu platform intermediate form untuk menangani kompleksitas itu. Demikian juga sinyal ya. Kalau ini sistem, ini sinyal. Sinyal seperti ini bisa diuraikan menjadi 2 macam sinyal yang dijumlah.
Jadi sebetulnya sinyal ini adalah hasil penjumlahan dua sinyal. X itu penjumlahan dari X1 dan sinyal X2. Kemudian sinyal ini sebenarnya diurut berdasarkan T ya. Di T sama dengan sekian nilainya 0. Nanti T minus sekian dia naik, dia turun lagi, naik lagi. Ini ciri khas dari sinusoid ya, gelombang kosinus. Jadi distribusi dari berdasarkan waktu itu menggambarkan juga sinyal. Jadi kita bisa handle kompleksitasnya itu dengan membuat itu menjadi deretan. Nah, platform ini menjadi konsep yang sangat penting ya. Kita akan belajar membentuk platform karena nanti logika dari entitas itu tidak lagi berdasarkan elemen ini, tapi berdasarkan platform-platform ini. Jadi di sinyal sistem kita akan belajar beberapa platform. Satu, sistem linear time invariant dan LCCDE, linear constant coefficient difference equation. Saya ulang lagi, sistem yang linear time invariant, kemudian ada kasus khusus linear constant coefficient difference equation. Apa itu? Sabar ya, nanti ada waktunya kita menguasainya itu. Kemudian kita akan belajar platform ini berdasarkan apa yang kita sebut kawasan Fourier. Kemudian kita akan belajar tentang kawasan Laplace, dan kita akan belajar tentang kawasan set. Jadi, penting bagi kita untuk memahami bahwa sebetulnya kita menghandle kompleksitas itu dengan mengurai dia baik secara deret, sequence, maupun secara hierarki. Oke ya. Kemudian, terakhir, bagaimana kita menguasai ini? Saya membayangkan ada 5 hal yang saudara-saudara perlu kuasai dalam kuliah ini ya. Saya sebut secara sederhana satu kalimat, pemrosesan sinyal secara digital. Nah, di dalamnya itu ada 5 konsep besar. Ya, saya sedang mencoba mempraktekkan konsep tadi itu ya, melakukan hierarki dan melakukan deret. Pertama, kita akan belajar sinyal di alam XT yang ini ya, diproses secara kontinu, ada A di sini, analog kontinu, menjadi sinyal YT. Jadi kita akan belajar ini, bagaimana energi yang dibawa oleh sinyal itu bisa lewat kepada lingkungannya itu yang baru, diproses oleh sistem ini. Kita belajar ini. Yang kedua, ingat bahwa ini sebetulnya sudah di layer 2 ya, sistem yang terdiri dari elemen-elemen. Kita akan belajar membuat sistem LCCDE. Ini gambar dari sistem LCCDE yang tipe analog untuk mengimplementasikan konsep ini. Ini adalah yang kita sebut elemen-elemen tadi yang dirangkai ya. Untuk satu kotak ini terdiri sekian banyak kotak, tapi kotak-kotak ini ada elemen listriknya. Misalnya ini S ini kapasitor ya. Ini integrator. Ini adalah pengalih. B ini adalah koefisien, ini adalah penjumlah dan sebagainya. Jadi output ini adalah rangkaian penyusunnya, kita akan belajar cara menyusunnya. Kedua, kemudian ketiga, nah ini menarik, kita menggunakan komputer nih. Kita sebut sistem digital, konsepnya mirip dengan yang analog, tapi ini yang mengalir ini informasi bukan energi. Jadi kita belajar bagaimana membuat sistem waktu, ini salah cetak ya, sistem waktu digital, diskrit, mengubah XN menjadi YN, kalau ini analog, XT menjadi YT, ini XN menjadi YN. Tapi kemudian kita belajar juga mirip seperti ini, menguraikan ini menjadi sistem LCCDE, tapi versi digitalnya. Di sini tidak ada integrator seperti sini, tapi adanya memori. Ini memori, ini multiplier, pengalih, ini adder, penjumlah. Dan rangkaian ini sekali mengerti sederhana sebetulnya ya. Ini sudah paling rumit lah dalam kuliah ini. Tidak ada lebih rumit dari ini. Kemudian dia itu adalah implementer dari ini.
Nah, baru pada bagian terakhir kita akan mengkombinasikan sistem ini ke dalam sistem ini. Jadi kita belajar sampling, bagaimana kita melakukan sampling dari sinyal analog menjadi sinyal digital, kemudian kita balikkan lagi dari sinyal discrete time jadi continuous time, apa yang terjadi, sehingga sistem yang di nomor 1 ini bisa diganti dengan sistem yang ada di nomor 3 dan nomor 5 ini. That's it. Jadi itu ringkasan apa yang perlu kita pelajari dalam mata kuliah kita ini. Basically kita ingin mengalirkan energi dengan terkendali dengan baik, dan kita menggunakan kekuatan komputasi, kita belajar elemen-elemen penyusunnya, dan dengan demikian kita bisa menangani kompleksitas dari mata kuliah ini dan dari rekayasa itu. Rekayasa dari sistem yang kita perlukan ya.